Kemudian materi kita di kun bebas hutang itu sementara masih 8 ya. Biasanya nanti ada usulan Mas tambahi dong gitu ya. Seperti di program 100 juta itu awal mulanya materinya cuma 5 gitu ya. Sampai akhirnya kemudian berkembang jadi 13. Jadi 13 materi itu. Kita ada 8 materi plus satu materi challenge, ya, materi tantangan bagi teman-teman yang siap untuk lunas hutang. Ya, kira-kira gambarannya begitu. Ya, di malam hari ini kita eh, akan fokus di materi yang ketujuh tentang ikhtiar bumi. Jadi kita akan membahas di sini dan ini ibarat ilmu ada pasangannya. Kita sebelumnya sudah membahas tentang ikhtiar langit, gitu teman-teman. Jadi ada pasangannya. Ini akan jos gandos, akan masya Allah, insya Allah ya kalau teman-teman berkenan praktek dua ilmu ini, ya dua ilmu ini, ikhtiar langitnya dan ikhtiar buminya. Bagi teman-teman yang belum, saya ulang ya, bagi teman-teman yang belum lihat ya ikhtiar langit, silakan ke YouTube Kuadran Rezeki. Di sana ada pembahasan tentang ikhtiar langit melunasi hutang. Itu ada beberapa poin titik tekan saya ya, yakni bagaimana menjemput rezeki yang besar, kemudian tentang menghapus yang namanya perisai rezeki atau memahami tentang konsep perisai rezeki agar rezeki kita itu bisa besar. Kemudian ada pembahasan tentang hutang, terutama hutang riba. Baik teman-teman, kira-kira seperti itu untuk materi teknis kita dan saya doakan semua yang ada di sini segera mendapatkan income besar. Yang paling tidak itu adalah 100 juta dalam waktu dekat. Dan semoga kenapa kemudian di dalam tagline kita yang di undangan pengingat itu go rezeki, go lunas, go baitullah, kami mendoakan semua yang hadir di Zoom kita ya bagi yang beragama Islam bisa sesegera untuk hadir atau diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitullah. Bagi yang beragama lain, yang mudah-mudahan dengan eh, caranya teman-teman diundang terbaik ke yang diharapkan ya. Kemudian semoga semua impiannya atau hajat-hajatnya yang teman-teman saat ini sedang idam-idamkan itu juga dikabulkan oleh Allah. Mulai dari bebas hutang, kemudian kendaraan, ya kalau bisa kendaraan yang idaman, yang sesuai dengan ya kantong gitu ya. Kemudian bisa membahagiakan keluarga dan ini penting banget, Masya Allah, dan memiliki kehidupan yang lebih sejahtera, lebih bisa beramal dan lebih banyak dalam bersedekah. Dengan banyak bersedekah, insya Allah teman-teman dalam waktu dekat akan menjadi orang kaya. Masya Allah. Ini doa saya teman-teman untuk Anda semua yang ada di sini. Ya. Dan semoga Allah ijabah karena di dalam majelis ilmu itu teman-teman, itu dihadiri oleh banyak malaikat. Dan uh, malaikat adalah makhluknya Allah yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi kalau kemudian kita sudah diaminkan oleh malaikat, Masya Allah itu teman-teman. Kalau diaminkan oleh saya paling ya begitulah ya. Masih banyak ya compang-camping dosanya. Baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir di Zoom kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih sudah banyak yang komentar. Amin, 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 Masya Allah. Baik, teman-teman. Baik, yang belum Islam mengasih petunjuk. Baik, berikutnya teman-teman, kita akan lanjutkan ya. Ikhtiar bumi itu nangkring terus nih foto. Oke, kawan-kawan yang di sini, pernah nggak ngerasa gitu ya? Sudah ngerasa ikhtiar kemana-mana. Namun belum berani lagi untuk buka usaha lagi. Karena mungkin bisa jadi modalnya sudah tidak di tangan. Gitu. Kemudian yang berikutnya lagi eh, bisa jadi sudah ikhtiar macam-macam tapi belum berhasil. Atau malah justru terjebak pada money game, ponzi, ya, pinjol.
aplikasi online lainnya, atau apapun itu. Nggak ngerasa seperti itu nggak, kawan-kawan? Atau sudah terlanjur malu ya untuk pinjam ke tetangga, pinjam ke orang lain, atau tidak tahu ya harus tanya ke siapa, ini gimana ini persoalan hidup saya. Ya, saya tidak tahu teman-teman, Anda termasuk di poin mana, atau tidak tahu harus berbuat apa. Ya, kalau memang posisinya seperti itu, saran kami kawan-kawan, itu sudahlah, menyerah saja. Lambaikan tangan kepada Allah ya. Kalau lambaikan tangan ke saya, paling nanti saya kirim nasi Padang. Masya Allah. Tetapi kalau kemudian kita lambaikan tangan kepada Allah, hamba nyerah ya Allah, oh, hamba nyerah ya Allah, oh, Insya Allah kawan-kawan, sudahlah, jangan aneh-aneh lagi. Hamba nyerah ya Allah, saya tidak cari lainnya, tidak cari solusi lain selain daripada solusimu. Seperti itu. Karena ini rangkaian kita ketika kita membahas tentang ikhtiar bumi dan ikhtiar langit. Walaupun kita ngomongin ikhtiar bumi, tapi tetap hati kita harus tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kawan-kawan juga, ya ini saya doakan juga bagi teman-teman yang saat ini masih ada problem-problem yang kita sebutkan di depan ini, yang ada di slide kita, mudah-mudahan Allah mudahkan jalannya, mudahkan jalan keluarnya, kemudian diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Baik, teman-teman, kita lanjut dulu. Ini pertanyaan juga yang sama, ya, pertanyaan yang sama bagi kawan-kawan yang sudah atau sedang melakukan ikhtiar langit. Sama juga untuk ikhtiar buminya. Untuk bebas hutang dalam 40 hari, itu kira-kira bisa atau bisa? Pertanyaannya dua. Bisa atau bisa banget? Bisa atau tidak bisa? Kira-kira bagaimana teman-teman? Jawabannya boleh di komen dulu. Bolehnya 2 kali. Boleh di komen dulu. Bisa. Baik. Pasti bisa. Baru 2 orang. Bagaimana caranya? Baik, kawan-kawan. Nah, bisa. Kalau kita kemarin itu diskusi di dalam ikhtiar langit, kawan-kawan, itu nggak boleh tanya cara. Gitu. Nggak boleh tanya cara. Karena saya pun juga nggak tahu caranya gitu ya. Yang tahu caranya adalah Allah. Gitu. Itu kalau ikhtiar langit ya, kawan-kawan. Kalau ikhtiar langit, 40 hari kita tantangannya lunas hutang. Kalau ikhtiar kita itu adalah pol-polan, ikhtiar langit, kita nggak boleh tanya cara. Itu. Karena kalau kita bertanya cara, kita hakikatnya adalah kita yang mengatur Allah. Gitu. Dan itu nggak boleh kita ngatur Allah. Nanti status kita bukan lagi hamba, tapi adalah kita itu bisa jadi Tuhan. Tuhan kecil. Dan berapa banyak Tuhan-Tuhan kecil yang akhirnya malah justru tidak pernah berhasil. Gitu. Itu kalau kita berbicara tentang ikhtiar langit. Tetapi kalau kita berbicara tentang ikhtiar bumi, ya ini kita bahas. Nah, pertama, kawan-kawan, saya cuma ingin ingatkan ya tentang apa? Ya, gali lubang tutup lubang. Ya, gali lubang tutup lubang. Ini lagunya Bang Haji Roma Irama. Nah, apa yang dimaksud gali lubang tutup lubang itu adalah melunasi hutang dengan membuat hutang baru. Gitu. Ada beberapa teman-teman yang sudah sepakat bahwa ini bukan solusi. Ya. Dan ini kita mengingatkan, hati-hati dengan ini, kawan-kawan ya. Gali lubang tutup lubang. Ya. Hati-hatinya di mana? Hati-hatinya kalau saya melihatnya ada 2. 1, hati-hati di dalam istilah kita sebagai manusia dalam ikhtiar buminya. Itu harus hati-hati. Kenapa? Ya.
di sini ada potensi kita menzalimi orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita menjadi orang yang tidak mudah dipercaya. Ini yang bahaya, kawan-kawan. Ya, sedangkan di dalam konsep ikhtiar langit kita, ya, gali lubang tutup lubang, itu kayak remehin Allah. Itu. Kenapa? Karena kita minta, ya. Awalnya kita minta sama Allah, ya Allah cari solusi. Ya Allah berikan solusi. Ya Allah mudahkan jalan saya untuk melunasi utang. Ya Allah, kan begitu. Pokoknya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Setelah berdoa, ketika kawan-kawan itu mencari hutang atau mencari pinjaman, maka yang terjadi doa itu ditolak, di-cancel. Ada solusi nih, gitu. Ada solusi nih. Caranya bagaimana solusinya? Pinjam lagi. Ya, pinjam lagi. Ketika pinjam lagi, apa yang kemudian terjadi? Kawan-kawan jatuhnya ke energi rendah. Energi rendah itu bisa mengantarkan kita kepada yang namanya kemiskinan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan. Gimana mas, saya sudah terpaksa menyalahkan keadaan lagi. Jadi ini yang pertama teman-teman, yang coba untuk kita ingatkan terlebih dahulu. Jadi hati-hati dengan gali lubang tutup lubang. Jadi sebaiknya ya hindari dulu. Apalagi yang kita saat ini sedang belajar untuk tawakal kepada Allah, untuk berpasrah kepada Allah, menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Itu hindari dulu yang ini. Ya, ini yang pertama, kawan-kawan. Kemudian yang kedua, pembahasan kita tentang ikhtiar bumi kita. Kawan-kawan, kita saat ini sedang berpacu. Ya. Pacu dengan melodi kehidupan kita. Ini gambarnya kayak gini ya, kira-kira. Ada zebra. Zebra ini naik kendaraan sepeda motor. Kemudian ada singa yang ngejar pakai lari gitu ya, kira-kira. Ya. Ini ada ceritanya sebenarnya. Nanti kita akan coba untuk cerita sebentar. Nah, kita berpacu melawan melodi kehidupan kita, kawan-kawan. Ya, umur kita siapa tahu? Tidak ada yang pernah tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi, kita masih punya hutang. Kemudian, orang-orang di sekitar kita itu harus kita bahagiakan. Ya, kita kan nggak mungkin membahagiakan orang-orang tercinta kita itu, malah justru nanti ya, tahun depan ya, gitu kan. Jadi kita perlu action yang terbaik oleh karenanya. Dan saat ini kawan-kawan itu adalah saat yang terbaik, saat yang paling tepat untuk merubah kehidupan kita. Ya, biarkan kemarin itu menjadi hikmah, besok masih rahasia, dan hari ini, sekarang ini itu adalah keajaiban. Kawan-kawan cerita tentang zebra. Ya. Zebra itu kalau dari penelitian atau dari informasi yang kita dapatkan, itu kecepatannya kurang lebih antara 80 sampai 90 km per jam. Gitu. Nah, si singa itu ternyata kecepatannya cuma 60 km per jam. Namun faktanya singa ini seringkali berhasil menangkap zebra. Kenapa demikian, kawan? Kenapa bisa demikian? Ternyata zebra itu punya mindset. Ya, walaupun punya potensi, punya kelebihan, punya kecepatan, tetapi dia punya mindset. Dan mindsetnya tidak berdaya. Saya nanti pasti terkejar oleh zebra. Nah, si singa, walaupun kecepatannya itu 60 km per jam dan dia punya kelemahan, dia tidak berdaya. Kondisinya jauh lebih baik zebra, tetapi si singa ini punya mindset, saya pasti bisa ngejar zebra. Kawan-kawan sekarang posisinya di mana? Zebra atau singa?
Kalau teman-teman saat ini punya hutang, kemudian mentalnya adalah, sikap mentalnya adalah mental zebra, maka kita akan terkejar. Sebentar, ada suara bocor. Maka kita akan terkejar oleh singa. Kita akan terkejar oleh debt collector. Tapi kalau kemudian kita itu mentalnya, mindsetnya itu adalah singa, maka insya Allah kita bisa melunasinya. Jadi sekarang kawan-kawan pilih mana? Ya, antara singa sama zebra. Walaupun pakai naik sepeda motor, tapi mentalnya itu, kalau mental cara berpikirnya adalah pasti terkejar oleh singa, ya singa pasti akan mampu mengejar zebra. Oleh karenanya hati-hati dengan pikiran kita. Ya, teman-teman. Hati-hati dengan ucapan kita. Hati-hati dengan action kita. Makanya di dalam ikhtiar bumi dalam melunasi hutang ini, kita berfokus pada 3 aspek itu. Apa tadi? Ucapan kita, hati-hati dengan mindset kita, hati-hati sama action kita. Itu ya kira-kira. Jadi kita berpacu dengan melodi kehidupan. Ya. Sebaiknya segera action ya. Kemudian yang ketiga maksud saya. Yang ketiga, kita itu pada hakikatnya itu sangat mengharap atau sangat memerlukan pertolongan Allah. Pada hakikatnya di dunia ini tidak ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam melunasi hutang pun itu yuk mulai sekarang libatkan Allah. Nah, gambar yang ini termasuk gambar yang sangat fenomenal bagi kami kawan-kawan. Terutama ketika kemudian Nabi Musa mampu membelah lautan. Apakah Nabi Musa ini sakti? Tidak. Ya. Apakah kemudian tongkatnya ini yang memiliki kekuatan mukjizat? Tidak. Tapi Allah lah yang memberikan jalan petunjuk untuk Musa memukulkan tongkat. Itu. Kalau pikiran saya pada saat itu, andaikan Musa itu memukulkan tongkat kepada kepalanya Fir'aun, itu kemungkinan pecah itu. Pikiran saya begitu. Tapi kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kenapa kemudian Musa itu diperintahkan malah justru memukulkan tongkatnya itu ke laut. Kalau laut aja terbelah, apalagi kepala kan gitu. Dan ini adalah bagian daripada keajaiban. Ini adalah bagian daripada mukjizat. Bagi manusia, apakah ada keajaiban? Bagi kayak kita ada, teman-teman. Bagi yang yakin. Kita yakin keajaiban itu ada, insya Allah pasti ada keajaiban. Makanya kemudian kita konsepnya kuliah WA kita itu adalah kun bebas hutang. Jadi sebenarnya yang kita perlukan dalam melunasi hutang itu cuma satu, kun fayakun. Jadi kun fayakunnya Allah. Makanya kemudian kita perlu yang namanya pertolongan Allah. Jadi kita perlu untuk berlomba-lomba. Bagaimana kemudian Allah itu bisa ridho kepada kita. Dan akhirnya kemudian memberikan pertolongannya. Kalau para nabi, mereka disebut sebagai apa kawan-kawan? Mukjizat. Ya, kalau kita itu namanya apa? Saya tidak ingat namanya. Tapi kita juga mendapatkan keajaiban, maunah ya. Jadi gitu. Ini yang ke berapa tadi? Ketiga ya, ketiga atau keempat. Kemudian yang berikutnya lagi, ya. Kalau sudah connect kita atau kemudian sudah tawakal kepada Allah, kita perlu untuk lari-lari kecil. Ya, antara Safa dan Marwah. Jadi ini ikhtiarnya siapa? Ikhtiarnya bunda kita, Sayyidati Hajar. Jadi saat kemudian beliau itu berada di Bukit Bakah atau yang kita kenal saat ini adalah Mekah Al-Mukarramah. Ternyata kemudian Bunda Hajar itu lari-lari kecil antara Safa Marwah begitu. Dan teman-teman bisa perhatikan. Ternyata pertolongan Allah itu datangnya atau hadirnya itu di sekitar kakinya Ismail. Masya Allah. Yang kemudian dikenal dengan Zam-Zam. Makanya kita perlu lari-lari kecil teman-teman. Ikhtiar. Istilah kita itu adalah kita perlu untuk melakukan ikhtiar.
ikhtiar terbaik kita, dan itu harus kita lakukan. Gitu. Nah, pertolongan itu datangnya dari mana? Wallahu a'lam, kita tidak pernah tahu. Yang penting ikhtiar kayak Sayyidati Hajar. Nah, Sayyidati Hajar itu ikhtiarnya unik. Ya, kawan-kawan di saat itu, andaikan Hajar itu adalah orang yang mengerti tentang ilmu fisika misalkan, atau ilmu apa yang disebut sebagai fata morgana, itu kan ilmu fisika ya kawan-kawan. Ya, yang ketika kemudian berada di padang pasir seolah-olah di sana ada air gitu ya. Tetapi sebenarnya beliau itu bukan mengamalkan ilmu fisika. Yang beliau amalkan itu adalah ilmu tauhid. Jadi Sayyidati Hajar itu tidak mencari air. Tapi yang dicari adalah apa kawan-kawan? Allah. Yang dicari oleh Sayyidati Hajar itu adalah Allah. Merayunya Allah itu dengan apa? Dengan cara lari-lari kecil. Karena kita sudah tahu, beliau sudah tahu bahwa di situ tidak akan ada air. Nah, sama dalam posisi kita saat ini kawan-kawan. Bisa jadi kita itu mentok di mana-mana. Ya, tidak ada solusi untuk melunasi hutang. Tapi kita perlu berikhtiar, lari-lari kecil. Kita tahu secara akal kita itu bahwa kita tidak ada solusi. Tapi kita tetap harus perlu melakukan apa? Ikhtiar, lari-lari kecil. Nah, lari-larinya kecil teman-teman itu apa nanti? Itu yang kemudian saran kami untuk ditetapkan. Jadi ada lari-lari kecilnya sehingga kemudian Allah itu ridha. Jadi mudah-mudahan dengan begini beberapa materi kita di awal ini, ya ini bukan materi apa ya kawan-kawan, bukan materi teknis banget. Ini berhubungan dengan kekuatan spiritual kita. Ya, semoga kawan-kawan bisa memahami polanya dan mudah-mudahan bisa melunasi hutang dalam waktu cepat. Gitu ya? Cukup? Udah cukup. Dan kita ada konsep dalam menjemput rezeki. Kawan-kawan, kita menjemput rezeki itu ada 3 konsep. Konsep yang pertama, kita mengundang pertolongan Allah. Jadi kalau mengundang pertolongan Allah itu seperti rezekinya cicak. Karena ada lagunya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah gitu. Jadi kalau kita itu pengen mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah ruah, maka sebaiknya melakukan ikhtiarnya rezeki cicak. Dalam lagu tersebut itu sebenarnya lagu tauhid, kawan-kawan. Itu lagu tauhid. Kalau diperhatikan di dalam lagu itu, yang datang cicaknya atau yang datang itu adalah nyamuknya. Datang seekor cicak. Bukan. Datang seekor nyamuk. Hap, lalu ditangkap. Jadi yang datang itu adalah nyamuk. Gitu kawan-kawan. Jadi nyamuk itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi cicak. Cicak itu tidak terbang. Nyamuk itu terbang. Bagaimana mungkin rezeki cicak itu terbang sedangkan dia tidak terbang? Dan itu adalah izin dari Allah. Itu adalah pertolongan dari Allah. Makanya kawan-kawan kita jangan sampai kemudian, bagaimana mungkin mas melunasi hutang? Saya posisinya kayak gini. Dengan kayak gitu kawan-kawan. Kita itu punya Allah. Nah gitu kawan-kawan. Kita itu punya Allah. Allah maha segalanya. Makanya keyakinan kita kepada Allah ini harus ditingkatkan, harus diperkuat. Begitu ya. Ini konsep dalam menjemput rezeki yang pertama. Konsep menjemput rezeki yang kedua adalah dengan ikhtiar iman maksimal. Sebagaimana rezekinya laba-laba. Kalau kemudian kita perhatikan ya tentang laba-laba, itu Masya Allah menarik. Tapi di sini belum ada lagunya. Laba-laba tidak ada lagunya gitu ya. Jadi bagaimana rezeki laba-laba? Ternyata laba-laba itu membuat jaring-jaring. Membuat komunitas gitu ya. Komunitas atau jaring-jaring. Mungkin kalau dalam istilah kita ya kayak komunitas atau grup-grup begitu. Yang di situ dia akhirnya kemudian dia akhirnya laba-laba itu ya dimudahkan rezekinya. Rezekinya juga datang. Masuk ke
kelompok-kelompok itu, masuk ke grup-grup itu, masuk ke komunitas-komunitas itu. Gitu kawan-kawan. Nah, kita bisa belajar dari ini. Dalam membangun ikhtiar kita, dalam ikhtiar iman maksimal itu kita bisa manfaatkan atau kita bisa belajar dari seekor laba-laba. Kenapa laba-laba itu mencari rezekinya seperti itu? Ya karena Allah ilhamkan laba-laba itu mencari rezekinya seperti itu. Dan itu sebenarnya adalah pelajaran bagi kita. Nah, kalau kawan-kawan saat ini sudah berada di dalam grup kuadrat rezeki, ya sudah, itu bagian daripada skenario rezeki laba-laba. Tinggal teman-teman manfaatkan, tinggal teman-teman maksimalkan. Gitu kawan-kawan. Oke, bisa ada gambaran. Kemudian yang ketiga adalah memadukan keduanya. Ini kita sebagian ini sudah kita bahas di dalam ikhtiar langit dalam menjemput atau dalam melunasi hutang. Nah, jadi kurang lebih begitu ya. Kalau sudah seperti ini, insya Allah ini adalah rezeki hamba. Ya, rezeki hamba adalah ketika kemudian kita sudah menjadi hamba bukan Tuhan, insya Allah kita akan mendapatkan surga sebelum surga sebelumnya. Ini atau sebelum surga yang sebenarnya. Nah, ini kita sudah bahas dan mudah-mudahan teman-teman berkenan untuk menyimak di video yang sudah kita upload di YouTube. Nah, karena kita berbicara dari pengalaman kita ketika mengadakan mentoring dunia dongeng, kawan-kawan kita posisinya di sini. Jadi kalau kita mau ikhtiar bumi, ya ikhtiar bumi itu perlu detail, rigid, ya rigid itu rapi, rigid atau rapi, ya kemudian terukur, rencana, ya punya strategi, ada caranya, berproses, siap berproses, dan kemudian siap berjuang. Gitu. Jadi kalau kemudian spiritualnya tadi sekilas ya kita sudah bekali atau kemudian kita sudah miliki ketaatan kita, ikhlasnya kita, pasrah kita, tawakalnya kita, ridhonya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabarnya kita perlu lengkapi ikhtiarnya dengan seperti ini. Ya detail, ya rigid, terukur. Dan ini ilmu katon, teman-teman. Ilmu yang bisa dilihat sebenarnya. Makanya dalam ikhtiar itu ya begitu. Jadi jangan dibolak-balik, gitu ya. Jangan dibolak-balik, nanti nggak cocok. Kawan-kawan di spiritual tanya cara, gitu ya. Jangan, karena yang cara yang tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tetapi kalau dalam urusan ikhtiar, kawan-kawan harus tanya cara, jangan cuma pasrah. Ya, sederhananya begini, bagaimana bisa mendatangkan calon pembeli? Itu adalah ikhtiar, kawan-kawan, bukan spiritual. Jadi kawan-kawan jangan menjawab itu, ya sudah deh pasrah aja. Yang penting datang pembelinya. Enggak kayak gitu jawabannya kawan-kawan. Ya, bagaimana cara mendatangkan rezeki? Nah, teman-teman berpikir tentang cara. Bagaimana caranya? Bagaimana strateginya? Oh, saya punya strategi seperti ini. Oh, caranya seperti ini. Nah, begitu. Sudahlah mas, pasrah saja. Ya, pasrah ya pasrah. Tapi posisinya tidak tepat. Harusnya pasrah di spiritual. Gitu. Setelah strategi kita pasang, setelah cara kita mainkan, baru kemudian kita berpasrah sama Allah. Nah itu insya Allah bisa. Atau sebelum mengatur strategi, kita berpasrah dulu. Atau bertawakal dulu. Gitu. Karena sebagian ulama mengatakan tawakal itu adalah buah daripada iman. Jadi kalau kita sudah beriman, ya langkah selanjutnya adalah tawakal. Seperti itu kawan-kawan. Nah setelah itu kita mengatur strategi baru. Ya kira-kira begitu. Kemudian untuk ikhtiar kita atau ikhtiar bumi kita, ini yang saran kami untuk bisa dilakukan. Jadi dalam melakukan ikhtiar melunasi hutang itu kalau saran kami adalah teman-teman ya, andaikan punya hutang berapapun di breakdown kecil-kecil atau dipecah kecil-kecil. Gitu. Nah, itu baru kemudian bagian dari solusi. Jadi dipecah kecil-kecil. Kemudian setelah itu kawan-kawan kita melakukan ikhtiar atau action. Nah, actionnya adalah action terbaik.
Bagaimana action terbaik? Nanti kita bahas di slide berikutnya. Jadi yang pertama, terlebih dahulu kita perlu memecah kecil-kecil. Kawan-kawan, ketika tadi saya tanya atau kemudian kita diskusi di awal, berapa hutangnya? Ya, itu jangan langsung saya pengen lunas 100 jutanya mas, jangan. Kalau ini berhubungan dengan apa? Ikhtiar bumi kita. Jadi ikhtiar bumi ini hanya sekedar ikhtiar, ya. Tapi hati kita harus tetap tergantung sama Allah. Begitu kawan-kawan. Nah, ini perlu untuk di kecil-kecil, ya. Jangan kemudian pas ada hutangnya berapa, 100 juta misalkan, ya udah saya pengen lunas semuanya. Enggak seperti itu teman-teman. Tapi kalau kita itu mainkan ikhtiar langit bisa jadi seperti itu ya. Kalau Allah ridho kan gampang gitu ya. Tetapi kalau kemudian kita mau ikhtiar, sebaiknya diperinci dulu, didetilkan atau dipecah kecil-kecil. Kenapa kira-kira kawan-kawan? Ini ya. Mengapa harus dipecah kecil-kecil? Karena di dalam otak manusia itu kalau targetnya terlalu besar, manusia itu akan cenderung stres dan melupakan. Kalau sudah melupakan, bagaimana mau lunasi utang? Bahaya. Makanya perlu dibagi kecil-kecil. Kemudian diatur cara menulisnya bagaimana. Ya, kira-kira begitu teman-teman. Ada gambaran? Alhamdulillah. Masya Allah, Kak Ike. Terima kasih Kak Ike atas komentar positifnya. Masya Allah. Semoga Allah ridho dan semua ikhtiarnya dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, seperti ini ya. Jadi target dulu. Ya, targetnya dipecah kecil-kecil dulu. Supaya apa? Supaya otak kita mampu untuk menangkap. Ya. Kalau kita itu punya target kecil ya, pengen dapat penjualan 1 juta misalkan dalam waktu seminggu atau 700.000 dalam waktu seminggu kan kita bisa tahu, oh 100.000 sehari. Gitu loh kawan-kawan. Target 100.000 itu ya kalau kemudian kita mau jualan kan insya Allah ya bisa. Tinggal nyari nanti produknya bagaimana. Gitu. Ya, jadi dipecah-pecah dulu. Kalau kemudian langsung gelondongan, saya harus seperti ini ya enggak ini, hati-hati otaknya ya. Jadi jangan sampai kemudian stres ya dan melupakan. Jadi pecah dulu. Ini langkah pertama sebelum kita itu melakukan ikhtiar. Nah, kita perlu kawan-kawan, kita perlu untuk ikhtiar terbaik. Ini mungkin teman-teman sebagian sudah tahu ya. Kawan-kawan yang aktif di dunia multi level ini juga pasti insya Allah ngerti. Ya, tentang apa? The cash flow quadrant. Jadi kita ada konsep kawan-kawan dan ini sudah terbukti. Ini sudah terbukti kawan-kawan. Banyak orang yang sukses dengan menggunakan konsep ini. Ya, dengan menggunakan konsep ini. Nah, saran saya kawan-kawan juga menggunakan konsep ini. Bedaannya apa, teman-teman? Di sini ada kuadran kiri. Ya. Kuadran kiri ini ada E sama S. Kemudian di kanan, kuadran kanan ini adalah B sama I. Kemudian ada kuadran bawah, ya ada kuadran atas. Tapi fokus kita untuk kuadran yang ini, ya, inspirasi kuadran rezeki kan awal mulanya dari kuadran ini kan teman-teman. Ya, tapi kita punya konsep tentang rezeki itu juga bisa dibagi 4, gitu. Tapi insya Allah nanti suatu saat kita akan diskusi tentang itu. Nah, yang di kiri teman-teman itu jumlah pekerjaan aktif itu menentukan pendapatan. Jadi di posisi kiri ya posisinya ini kan ada ya gambarnya time sama dengan uang. Kemudian S-nya time sama dengan uang. Jadi orang yang berada di kuadran kiri kawan-kawan itu mengganti spare waktunya itu dengan uang. Jadi kalau pengen mendapatkan uang yang banyak maka memerlukan waktu yang banyak. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya kawan-kawan, baik yang E maupun yang S. Ya, E maupun S. Jadi jangan ke kiri kalau bisa. Kalau teman-teman
posisinya di kiri nggak apa-apa. Yang saat ini sudah di kiri nggak apa-apa. Ya, ditekuni aja dulu. Ya. Kemudian kita ke bawah dulu. Nah, di bawah ini ada keterangan yang gambarnya ini ya. Dolar sama dengan dolar. Maksudnya di posisi investor itu kalau pengen dapat uang yang lebih banyak, dia harus spare atau harus menginvestasikan lebih banyak uangnya. Itu. Ini jadi persoalan bagi kita, kawan-kawan. Kenapa persoalan? Teman-teman saat ini masih sebagian ya tadi yang menjawab. Sebagian masih punya amanah hutang. Ya. Ini kalau menurut saya cukup lama, kawan-kawan. Jadi yang namanya investasi itu kalau kita berbicara dalam pandangan Islam itu lumayan lama. Ya, lumayan lama dalam hitungan 1 bulan baru bagi hasil gitu, kawan-kawan. Ini investor. Ya. Saran saya jangan investor. Ya, tapi kalau teman-teman sudah ada yang jadi investor ya monggo dilanjut gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya saran kami yang di atas ini, jadilah business owner. Mulailah berpikir untuk bisa jadi business owner. Kenapa business owner? Di sini ada gambarnya, employees ya. Jadi ini ya, semakin banyak maka semakin banyak duitnya. Jadi untuk mendapatkan uang yang banyak, untuk business owner ini harus punya banyak karyawan. Ini untuk konsep bisnis yang namanya bisnis konvensional. Jadi ketika kita itu membangun bisnisnya ini konvensional dan kita banyak merekrut karyawan, teman-teman. Itu yang terjadi. Nah, kalau kemudian kita pengembangan saat ini, itu ada beberapa bisnis yang tidak menggunakan karyawan. Contohnya adalah reseller. Contohnya yang lain adalah dropship. Contoh yang lain adalah member. Contoh yang lain adalah affiliate. Nah, ketika semakin banyak affiliate atau kita ingin mendapatkan uang yang banyak, maka semakin gimana sih? Kalau kita ingin mendapatkan uang yang banyak, maka harus banyak juga tim affiliate-nya, gitu ya. Atau semakin banyak tim resellernya. Seperti itu. Jadi saran kita, kawan-kawan, posisi yang dipilih adalah sebelah kanan bagian atas untuk menjadi business owner. Kenapa? Karena kita tadi di awal itu adalah berpacu melawan melodi kehidupan kita. Betul ya? Kalau kita itu men-spare waktu kita untuk mendapatkan duit, ini cukup lama kawan-kawan. Dan mungkin kalau kita berbicara tentang gajian 1 bulan. Ya. Kalau kemudian kawan-kawan membina tim untuk mendapatkan duit, mungkin gajiannya bisa harian. Maka juga di kuadran rezeki gajiannya itu atau komisinya itu dibagi harian. Hari ini teman-teman dapat berhasil mereferensikan, maka besok teman-teman boleh mencairkan dan tanpa ada biaya potongan admin. Gitu. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi saran kami ya teman-teman di posisi kanan atas. Kalau teman-teman sudah punya bayangan atau kemudian kira-kira ini menjadi alternatif solusi, ya monggo gitu ya, silahkan. Cuma nanti kembali ke kawan-kawan semua. Ya, dalam arti bahwa teman-teman siap untuk membuat platformnya, ya silahkan gitu. Tapi kalau memang belum, ya kuadran rezeki bisa dijadikan sebagai alternatif gitu. Oke, bisa dipahami? Nah, kalau kemudian kita coba untuk detailkan ya, untuk kita zoom, perlu di zoom nggak nih? Perlu di zoom nggak? Maka kita akan ada ketemu konsep seperti ini. Model bisnis. Ini kalau kemudian kita perbandingan beberapa bisnis ya, teman-teman. Ada 4 model bisnis. Ada kuadran kiri, ada kuadran kanan, ada kuadran atas, ada kuadran kiri, ada kuadran bawah. Kuadran kiri ini perlu modal besar, ya. Namanya membangun bisnis sendiri. Jadi kan tadi ada pertanyaan atau ada tantangan dari saya. Kalau teman-teman siap untuk bangun bisnis sendiri, monggo. Jadi bikin kayak kuadran rezeki sendiri. Tapi itu perlu modal, perlu keahlian, ya.
perlu keterampilan, perlu skill, paling tidak untuk bikin bikin sendiri gitu ya. Monggo silahkan, enggak apa ya. Atau alternatifnya itu dengan membeli franchise. Jadi membeli franchise itu cukup beli saja, beli franchise, kemudian ini tanpa perlu keahlian. Tapi modalnya cukup besar ya. Kemudian yang di sebelah kanan ya, sebelah kanan yang warna hijau ini perlu keahlian tapi modalnya kecil. Kayak apa? Jadi konten kreator. Biasanya kalau kita ngadakan Zoom di program 100 juta itu kita pasti tanya siapa yang jadi konten kreator gitu ya, yang jadi freelancer gitu ya. Nah ini posisinya di sini. Modalnya kecil tetapi keahliannya lumayan luar biasa. Perlu banyak berlatih. Itu termasuk yang kita sebutkan tadi ya, ketika kita misalnya bikin live di TikTok, di YouTube misalnya kayak gitu, atau di konten video yang lainnya, atau di konten dari sosial media yang lain, itu ternyata perlu keterampilan, perlu keberanian ya, perlu kepedean. Gitu ya. Kemudian ini ada alternatif juga di sini di atas, tidak perlu keahlian lebih, tapi modalnya cukup terjangkau. Ini yang namanya mitra bisnis, dan di kuadran rezeki ini posisinya teman-teman di sini. Ya. Jadi kalau kawan-kawan pengen jadi tim dari kuadran rezeki, tidak perlu modal besar dan tidak perlu keahlian. Ini kabar baiknya. Jadi cukup untuk mengikuti arahan dari kita bagaimana caranya. Itu kira-kira gambaran teman-teman. Jadi untuk melakukan ikhtiar, ya, ikhtiar buminya itu ada beberapa konsep, dan ini kita memberikan alternatif pandangan ya. Kalau teman-teman tidak setuju atau misalkan punya pilihan lain ya monggo. Jadi kenapa kemudian akhirnya berujung pada mitra bisnis? Ini nanti waktu bisa diatur. Cara kerjanya juga bisa diatur. Kita menggunakan tool saja itu insya Allah juga bisa jalan. Kalau teman-teman mau pakai Facebook Ad atau IG Ad itu juga bisa jalan. Itu. Selebihnya itu kita bisa bantu kayak gitu teman-teman. Baik. Berikutnya ya. Tadi berapa berarti ikhtiarnya? Ikhtiarnya tadi ada berapa? Sudah. Satu ini ya kan. Untuk action terbaik kita solusi yang kita tawarkan adalah breakdown kecil-kecil. Kemudian action terbaik. Action terbaiknya adalah memilih tadi. Memilih kuadran mana? Kuadran kiri atau kuadran kanan. Ya, bisa dipahami ya kawan-kawan. Jadi dua ini sudah kita bahas. Jadi kenapa di breakdown kecil-kecil? Karena ini nanti hubungannya sama otak kita. Stres atau melupakan. Kemudian yang berikutnya action terbaik. Action terbaik karena kita berpacu dengan melodi kehidupan waktu kita, ya, dengan kematian kita, maka kita sarankan yang di kanan. Karena di sini tinggal tergantung banyaknya atau tergantung pada transaksinya, bukan pada waktunya. Kalau hari itu bisa menghasilkan banyak transaksi, ya maka insya Allah kita juga besar komisinya teman-teman. Oke, seperti itu. Dan kemudian di sini saran kita adalah mitra bisnis. Satu lagi kawan-kawan, ini materi tambahan adalah membentuk tim penjualan. Pertanyaan yang sama untuk kawan-kawan semuanya yang saat ini sudah mulai berbisnis atau sedang menjalani bisnis, ya. Bisnisnya itu bisa membangun tim tidak? Kenapa kita menyarankan membangun tim? Ya karena ada beberapa keuntungan, ada beberapa kelebihan. Itu. Di antaranya adalah ketika kita berhasil membangun tim, teman-teman, ini bisa melipat gandakan kebaikan, bisa melipat gandakan rezeki. Gitu. Contoh misalkan, kita itu bekerja, ini kalau kerja karyawan ya, kerja karyawan. Ya, harusnya ini 2 jam saja. Sebagai affiliate itu 2 jam sehari itu sudah cukup. Ya. 2 jam sehari itu cukup, insya Allah. Tinggal mainnya bagaimana. Tinggal kerjanya itu bagaimana. Tapi insya Allah 2 jam itu cukup. Andai kan 2 jam ya sehari. Kemudian teman-teman itu punya 100 agen atau 100 tim.
ya, yang masing-masing itu kerjanya cuma 2 jam saja. Kira-kira waktu yang bisa digunakan oleh timnya itu berapa, teman-teman? 2 kali 100, berarti 200 jam kalau timnya semakin banyak. Ya, baik. Teman-teman bisa bayangkan nggak kalau misalkan timnya itu ada 1000, dia melakukan hal yang sama, yakni kerja 2 jam. Berarti adalah 2000 jam di satu hari itu, kawan-kawan. Makanya adalah bagian daripada percepatan. Makanya saran kita itu bisnisnya itu kalau bisa membangun tim. Begitu. Ya. Kemudian yang kedua, yang berhubungan dengan keuangan. Ini ada hitung-hitungannya sih sebenarnya sedikit. Andaikan saja kita baca bareng-bareng ya, misalnya dari 100 agen, masing-masing menghasilkan profit 10.000, teman-teman. 10.000 saja. Tidak usah banyak-banyak. Per hari. Maka hitung-hitungannya adalah 10.000 kali 100. Betul atau benar? 100. Maka sama dengan berapa? 1 juta. Jadi sebenarnya kalau kita itu pengen penghasilan besar, ya kita pecah-pecah, ya dengan konsep bagi tim, teman-teman. Jadi kalau kita pengen dapat penghasilan 1 juta sehari, ya kita perlu membangun tim. 10.000 aja profitnya, itu kita bisa 1 juta loh sehari. Lalu kalau kemudian sebulan berapa? Ya, sebulan berapa? Berarti kan 1 juta kali 25. Kenapa 25? Karena anggap aja 5 hari itu libur. 5 hari libur atau 4 kali minggu lah gitu ya. Hingga kita bulatkan jadi 25. Ini gambar saya cukup pas atau enggak? 25 juta. Gambar enggak kawan-kawan? Konsepnya seperti itu. Ini baru profit kalau 10.000. Ya. Profit 10.000. Bayangkan kalau teman-teman kita punya profit 20.000, berapa kawan-kawan di sini? Gitu. Ya. Nanti secara konsep bagaimana, dijalankan seperti apa, ya kawan-kawan silahkan dipikirkan. Tetap bangun tim gimana caranya. Nah kalau misalnya belum ada, oh ya satu lagi ya, amal soleh, ya amal soleh. Bayangkan teman-teman kalau kita punya 100 ya, kita hanya di sini cuma 100 tim kita ini melakukan siar bareng-bareng. Itu aja siar apa, siar lunas hutang atau siar apa, promosi apa, ya, atau melakukan kampanye apa gitu ya. Itu sebenarnya bisa kita akomodir, ya, kita mobilisasi, itu bisa. Nah ini kan kalau mereka itu melakukan amal soleh semua atau misalnya gerakan Jumat berkah misalkan, gitu. Ini kan bisa 100 agen kita. Ayo kita sedekah gitu. Sedekah di hari Jumat misalkan 100, anggap aja mereka itu sedekah 10.000 gitu ya. Itu kan lumayan kawan-kawan, 1 juta 1 Jumat. Tapi ya masa sedekah cuma 10.000 kan gitu. Tapi ya diterima saja kalau memang ada. Tapi kalau kemudian sedekahnya lebih banyak, 100.000 kira-kira 10 juta sebulan. Ini sebulan, seminggu. Betul. Jadi itu. Dan ini kita bisa mobilisasi teman-teman kita. Ya, inilah diantaranya kelebihan tim. Jadi saran kita tadi ada berapa? Target dipecah-pecah, kemudian kawan-kawan memilih untuk action terbaiknya dengan melipat gandakan penjualan atau melipat gandakan tim, ya melipat gandakan penjualan. Kemudian yang berikutnya adalah melipat gandakan dengan tim. Jadi penjualan dan tim. Jadi fokus kepada penjualan, bukan ke yang lain. Gitu ya, kira-kira untuk ikhtiar bumi kita. Kayaknya cukup. Sampai juga di saatnya diskusi. Bagi teman-teman yang pengen diskusi, ya silakan. Kita tunggu pertanyaannya kalau ada. Kalau nggak ada, ya kita cukupkan gitu.